Pada akhirnya kayak gini nih. Dia kan sambil ngerokok-ngerokok tuh kan. Dia nengok lagi nih ke arah kanan. Tek. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di pendakian horormu, dimana di segmen ini gua akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian yang mungkin aja bikin gue batal naik gunung. Dan di video kali ini gue dapet kesempatan buat nyeritain pengalaman horornya Boy sewaktu dia mendaki ke Gunung Prau bersama dengan istrinya. Nah, di gunung itu dia sempat ngelihat pocong. Tapi ini bukan pocong biasa. Penasaran kayak gimana? Tonton video ini terus. Terima kasih kepada Boy yang sudah memberikan gue kesempatan buat ngebawain ceritanya ini. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Dan jangan lupa follow gue di Instagram ya. Oh iya, kalian pengen tampil simple tapi trendy? Jangan lupa cek kemeja Oxford dari hoodieku. Tersedia dalam 5 pilihan warna, yaitu biru navy, merah marun, warna army, hitam, dan putih. Terdiri dari 4 ukuran juga. Ada M, L, XL, dan double XL. Jadi kalian pasti bisa dapetin ukuran yang pas buat badan kalian. Tunggu dulu, kalian bingung nentuin ukuran yang pas gimana? Kalian tinggal hubungi aja tuh customer service-nya hoodieku. Nanti bakal dibantuin sama mereka. Bagi yang mau beli, buruan cek link yang gua udah taruh di deskripsi ya. Ayo, tunggu apa lagi? Dukung terus produk dalam negeri. Udah, gak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Kisah ini terjadi sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Agak lupa. Boy dan istrinya berniat mau mendaki ke Gunung Prau. Tapi sebelum naik gunung, mereka pergi wisata dulu nih, ngelilingin Dieng. Di sana mereka nyewa guide privat atau pemandu buat nganterin mereka nih menuju ke tempat-tempat wisata yang ada di Dieng. Dan sekalian nih, nanti guide itu jugalah yang bakal nganter mereka mendaki ke Gunung Prau. Singkat cerita, ketika udah puas jalan-jalan nih muter-muterin Dieng, mereka dijadwalin nih, Boy sama istrinya dijadwalin jam 2 pagi buat dijemput sama guide tersebut. Oh iya, guide-nya itu ada 2 orang. Kita sebut aja nama mereka ini Ateng sama Nitis. Jam 2 dini hari. Sesuai jadwal, Ateng sama Nitis pun datang jemput Boy dan istrinya di penginapan. Di mobil menuju ke base camp Prau, Boy sama istrinya ini dikasih tahu, jangan sompral bang. Rencananya, mereka mulai mendaki ini jam 3 pagi. Biar nanti ketemu sunrise atau matahari terbit. Boy pun ya nurut-nurut aja apa kata guide itu. Ya maklum lah, itu adalah pendakian pertamanya dia dan dia belum tahu apa-apa. Setibanya di base camp Prau, Ateng sama Nitis pun langsung ngurus si Maxi dan segala macamnya. Setelah semuanya udah selesai, udah siap sesuai rencana yang tadi, pada jam 3 pagi dimulailah pendakian. Baru awal-awal jalan, Boy ini udah mual-mual. Dia mikir nih, mungkin karena dingin dan karena kaget dibangunin terus langsung disuruh naik gunung. Dengan kata lain ya belum biasa gitu lah. Mereka terus tuh jalan sambil bercanda-bercanda biar capeknya gak berasa. Di tengah-tengah perjalanan itu, mereka ketemu nih sama rombongan, kalau gak salah dari Bintaro, 2 cewek dan 3 cowok. Boy dan rombongannya sempet ngobrol-ngobrol sebentar sama rombongan dari Bintaro itu. Sampai akhirnya Boy dan rombongan pamit buat duluan. Mereka jalan terus sampai mereka ketemu sama sebuah warung. Di situ mereka jajan dulu lah, makan semangka, ngopi, ya nyantai-nyantai lah. Dan gak lama kemudian,
Rombongan dari Bintaro itu pun nyusul mereka lagi. Oh iya, rombongan dari Bintaro itu kita sebut aja namanya Tom, Roy, sama Dimas. Dan yang cewek itu namanya Nina dan Dina. Rombongannya Boy pun akhirnya mutusin buat naik bareng sama rombongan dari Bintaro itu. Lanjut pendakian lagi. Dan waktu itu belum terjadi apa-apa. Sampai di tengah-tengah perjalanan menuju ke pos 3. Mereka sempat istirahat nih di tengah jalur. Waktu itu udah sekitar jam 4 subuh. Di situ tiba-tiba guide-nya Boy, si Nitis ini, bercanda. Tapi bercandanya ini sompral. Dia bilang sambil ketawa-ketawa ke Boy, "Bang, kalau lagi istirahat gini, lucu kali ya. Ada pocong ngelinding dari atas ke bawah. Terus dia berhenti gelindingnya di depan kita. Langsung gue kasih rokok tuh pocong." Ngedenger itu, Boy cuman ketawa-ketawa dan dalam hati dia bilang, "Nih orang bilang jangan sompral tapi sendirinya sompral." Oke lah, cukup istirahat, mereka pun melanjutin pendakian lagi. Dan di sini dimulailah, ya, you know lah. Jadi selama pendakian itu, Boy dan rombongannya selalu diiringi sama suara burung. Ada 2 suara burung. Yang satu, Boy nggak tahu itu burung apa. Dan yang satu lagi, burung ini kalau menurut orang-orang tua zaman dulu, kalau burung ini bunyi, tandanya bakal ada yang meninggal. Mungkin kalian tahu burung itu apa. Ngedenger suara 2 burung itu aja, Boy udah merinding. 30 menit mereka jalan. Mereka pun mutusin buat istirahat lagi. Nah, pas mereka lagi istirahat gitu, guide-nya Boy, si Ateng, ngeliat ke arah bawah atau ke arah turun. Dan di situ dia bilang, "Wah, banyak senter naik nih. Tentara Jepang tuh." Wah, Boy di situ langsung kaget dan bingung. Tentara Jepang? Nih orang beneran apa bercanda nih? Ateng di situ bilang lagi, "Iya, tentara Jepang, Bang. Ayo kita naik buru." Tapi tetap aja mereka-mereka ini belum gerak. Karena masih pada pengen istirahat, masih pada ngos-ngosan. Jadi mereka-mereka ini duduk di jalur yang lumayan terjal. Boy yang lagi duduk ngadep ke arah bawah, ke arah turun. Jadi kan kalau jalur terjal tuh pasti ada tempat buat duduk lah. Nah, mereka-mereka ini duduk di situ. Nah, pas Boy lagi duduk ngadep ke arah bawah tuh, ke arah turun kan, sambil ngerokok dia. Sambil masih ngos-ngosan nih. Nah, entah kenapa dia nih tiba-tiba nengok ke arah kanan. Kayak ada yang narik perhatiannya dari sebelah kanan itu. Dia nengok kan tuh. Di arah kanan itu, samar-samar dia ngeliat di atas jurang ada kayak putih-putih, panjang, dan itu gede banget. Tapi masih samar-samar tuh. Dia anggap mungkin itu kabut atau awan. Setelah itu Boy ngadep lagi tuh ke arah bawah, ke arah turun kan, sambil ngerokok-ngerokok tuh. Gak lama kemudian, nih dari arah kanan kayak manggil-manggil gitu loh. Boy rasanya pengen banget nengok lagi ke arah kanan. Pada akhirnya kayak gini nih, dia kan sambil ngerokok-ngerokok tuh kan, dia nengok lagi nih ke arah kanan. Langsung kaget dan bengong dia. Ternyata yang putih-putih tadi itu bukan kabut ataupun awan, tapi pocong. Jelas banget itu pocong. Iketannya tuh yang di atas kepala itu agak miring ke kanan. Cuman pocong ini bukan pocong biasa. Pocong ini gede banget. Kalian tahu bus yang kira-kira bisa muat ya 40 orangan lah. Nah, itu pocong kira-kira gedenya segitu. Cuman di situ Boy nggak panik ataupun takut. Dia cuman terpana gitu ngeliat pocong itu. Dia cuman bengong aja gini. Dalam hati dia bilang, "Sialan ini Tis, dia yang bercanda pocong,
gua yang dikasih lihat. Setelah itu gak lama kemudian mereka pun ngelanjutin perjalanan. Kali ini Tom yang dari rombongan Bintaro jalan duluan di depan, jadi leader. Boy dan rombongan Bintaro yang lain jalan di belakang dia. Ateng paling belakang jadi sweeper. Tom bilang di situ, ayo, jangan lama, cepet naiknya, biar gak ketinggalan sunrise. Dia ngomong gitu, tapi mukanya kelihatan panik. Boy di situ belum curiga. Dia cuma mikir, mungkin karena capek, Tom ini pengen cepet-cepet sampai puncak, biar bisa istirahat. Setiap kali Boy teriak, Tom, break dulu, pegel nih, minta istirahat gitu kan. Tom selalu bilang, iya bang, gue liatin dari sini, jangan lama-lama ya, pokoknya pengen buru-buru aja. Singkat cerita, setelah beberapa jam menempuh pendakian, sampailah mereka di puncak Prau. Mereka nikmatin tuh sunrise. Setelah foto-foto dan segala macem, mereka langsung turun lagi bareng sama rombongan dari Bintaro itu. Jadi mereka ini nggak ngecamp ya. Ya bisa dibilang mereka ini tektokan lah. Di perjalanan turun itu, Nitis yang jadi leader, yang di paling depan. Diikutin sama istrinya Boy, dan Ateng paling belakang. Nah, rombongan asal Bintaro itu ada di belakang rombongannya Boy. Karena Boy dan rombongannya ini turun cepet banget, rombongan asal Bintaro itu ketinggalan. Sampai-sampai mereka udah nggak kelihatan lagi di belakang. Nitis di situ bilang, udah bang, ntar mereka kita tungguin di warung bawah aja, yang kemarin kita ngopi-ngopi. Boy pun nggak iyain. Lanjut terus perjalanan turun, dan gak lama kemudian, gak tahu gimana ceritanya, salah satu anggota dari rombongan Bintaro, yaitu si Roy, berhasil nyusul rombongannya Boy sambil lari kayak orang panik. Boy terus nanya ke Roy tuh, kenapa? Roy di situ bilang, itu bang, si Nina pingsan. Sebelum pingsan, dia nangis-nangis minta sate padang dan matanya melotot ke arah Tom. Oh ya, gue lupa bilang tadi, kalau mereka tuh foto-foto dan segala macam, makan, stay sebentar di puncak itu sampai kurang lebih jam 9 pagi. Nah, Roy di situ bilang lagi kalau dia mau turun itu mau manggil ranger yang ada di base camp. Boy di situ cuma bilang, ya hati-hati, dan Roy pun lanjut turun ke bawah. Ketika Boy dan rombongannya udah mendekati warung yang semalam, mereka ketemu lagi nih sama Roy. Dia sekarang udah bawa 2 ranger naik ke atas. Boy di situ bilang ke dia, Roy, gue tunggu di warung ya. Singkat cerita, Boy dan rombongannya pun tiba di warung. Sekitar 1 jam kemudian, pas lagi asik-asik ngerokok, ngobrol-ngobrol, Boy ngeliat ada yang datang nih dari arah naik. Ternyata itu Tom. Boy ngeliat si Tom ini jalan sambil dipegangin ranger. Mukanya itu pucet banget. Dia terus digandeng tuh ke warung. Sesampainya Tom di warung, Boy langsung mesenin dia teh. Setelah itu Boy nanya, Tom, gimana ceritanya si Nina? Tom nggak ngejawab perihal Nina. Tapi di situ dia cerita kalau dia ternyata sewaktu pendakian subuh-subuh tadi, dia juga ngelihat sosok pocong segede bus yang lagi ada di atas jurang. Dan dia bilang lagi kalau dia juga ngelihat barisan senter dari bawah yang mau naik, tapi nggak sampai-sampai. Yang dibilang Ateng barisan tentara Jepang. Ternyata itulah alasannya kenapa Tom ini kok pengennya buru-buru terus, buru-buru pengen sampai puncak. Karena dia nggak kuat ngelihat sosok-sosok itu. Jadi Tom ini mengaku kalau dia ini bisa ngelihat hal-hal seperti itu. Dan kalian ingat kan sama burung-burung yang didengar sama Boy pas awal-awal pendakian? Yang satu nggak tahu burung apa, dan yang satu ini penanda kalau ada yang bakal meninggal menurut orang-orang tua dulu. Jadi menurut Tom, suara-suara burung itu sebenarnya adalah kuntilanak yang terbang di atas mereka, ngikutin sepanjang pendakian.
Pas rombongan itu berhenti, kuntilanak itu juga ikut berhenti. Dia bertengger di atas pohon. Pas rombongan mulai jalan lagi, kuntilanak itu ikut jalan lagi, terbang di atas mereka. Boy, Ateng, sama Nitis langsung kaget dengar penjelasannya Tom. Cuman alhamdulillahnya, istrinya Boy sama sekali gak diganggu selama pendakian itu. Setelah itu, Tom bilang lagi, "Aduh, kepala gue pusing bang. Gue gak kuat, gue mual nih. Si Nina udah deket nih bang. Dia gak mau deket-deket gue. Makanya gue dituntun turun duluan. Gue turun duluan ya." Turunlah tuh Tom ke arah base camp. Bener aja, belum nyampe semenit Tom turun, datanglah Nina yang lagi dibopong sama Ranger dan teman-teman yang lain. Nina pun dibawa ke warung itu. Setibanya di warung, Boy nanya, "Gimana Nin? Udah enakan?" Nina cuman ngangguk dan bilang kalau dia udah enakan. Cuman yang menariknya nih, dia ini masih tetap minta-minta sate padang ke Dimas. Cara mintanya itu udah kayak anak kecil yang minta-minta mainan sama ibunya. Ngerengek tuh. Oke lah, pada akhirnya mereka semua pun jalan turun tuh ke base camp. Sepanjang perjalanan turun, Nina terus-terusan minta sate padang. Mungkin dia masih ketempelan setan yang ngidam sate padang kali ya. Singkat cerita, setibanya di base camp, rombongannya Tom pun dibawa ke rumah salah satu warga di daerah situ buat menetralisir Nina. Mereka pun berpisah di situ dan Boy sama istrinya pulang. Di perjalanan pulang dengan menggunakan kereta, Boy pun nge-DM si Tom nih. Mereka sempet tuker-tukeran IG lah. DM kan, "Gimana? Teman-teman aman gak?" Tom pun bilang sekarang semuanya udah aman dan sebentar lagi dia sama teman-temannya pulang ke Jakarta. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Jangan lupa follow gue di Instagram ya, gue tunggu. Gue Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.